berani potong rambut anak SD. Seenggaknya nih ya, kalau misalkan potong rambutnya gagal, ada nggak balik lagi, atau si anaknya kecewa, konsep bayar si kelasnya. Jadi pendapatannya tuh misalkan bayar kan 50.000 diambil buat sodako, buat balik modal, yang sisanya benefit. Kalau bisa dibilang, saya lebih suka jadi orang salah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawala Podcast kali ini akan berdiskusi dengan seorang yang telah mencoba berbagai bidang pekerjaan. Berangkat menjadi seorang montir, menjadi capster barbershop, dan juga menggeluti foto dan videografi. Tapi sekarang dia adalah seorang barista kopi. Kita sambut Emi Numana. Sehat, brother? Alhamdulillah sehat. Gimana? Hari ini Bapak sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Terlihat sehat, Ya. sehat subur. Alhamdulillah. Hari ini Mi pengen nanya-nanya mengenai histori atau pekerjaan yang pernah dulu digeluti. Karena di satu sisi ini bisa jadi insight menarik dan adalah atau bisa dikatakan menjadi pengalaman atau sumber pembelajaran bagi khususnya anak-anak untuk seangkatan kita. Pada dasarnya kan biasanya anak-anak yang seangkatan kita itu bekerja tuh sebagaimana sekeinginannya. Ya, misalkan pengen jadi YouTuber dan lain sebagainya. Masih pengen berada di zona nyamannya. Sedangkan kalau lihat cerita Emi itu berbagai bidang pekerjaan dilakukan. Ya, benar. Nah, boleh cerita sedikit kenapa bisa mengawali karir jadi seorang montir? Nah, gini ya, awalnya tuh kayak waktu SMP nih. Nah, uang saku tuh gak bisa nutupin buat yang dimau gitu. Kayak jajan atau beli apalah gitu. Iya. Karena orang tua waktu itu emang belum pernah ngasih gede gitu. Iya, oke. Ngasihnya kayak buat ongkos, jajan, minum misalkan. Udah gitu. Nah, dari sana mulai SMP kelas 3 kalau nggak salah, mulai tuh ngerambah ke dunia bengkel. Kelas 3 SMP? Iya, dari SMP. Oke. Kerja tuh buat tambah-tambah uang sekolah, uang jajan. Iya, benar. Berlanjut sampai SMA kalau nggak salah tuh. SMA bawa jurusan apa? Nah, SMA bawa jurusan mobil. Karena yang SMP dipelajarin tuh lebih ke motor. Oke. Nah, Oke. Berarti justru mendalami mengenai dunia montir itu saat di SMA. saat dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP Sampai diperdalam lagi ke saat Mobil, di SMK. ya. SMA, SMK. SMK. Oh, SMK. Jurusan otomotif mobil. Ya, teknik kendaraan ringan. Ya, oke. Berarti yang mengapa melatar belakangnya itu dari SMP memang sudah hobi otomotif. Ya. Oh, oke. Berapa lama Mi Apa? menjadi seorang montir waktu itu? Jadi seorang montir dari SMP, SMA lanjut sampai kelas 2. Kelas 2 SMA tuh udah pindah bidang. Pindah-pindah bidang. Nah, Oke. Berarti setelah dari montir capster barbershop. ya, capster. Oke. Nah, kan kalau misalkan lihat dari alatnya aja, Ya. dari montir ke capster barbershop, Ya. dari istilah nama dari obeng ke gunting. Adaptasinya itu gimana? Dulu tuh awalnya cuman jadi kasir doang. Kasir di salah satu barbershop. Oke. Kasir ngeliatin gimana sih cara potong rambut yang benar gitu kan. Merhatiin aja. Jarak 3 bulan gak tahu
4 bulan gitu ya, lupa lagi gitu. Mulai ditanya sama yang capster tuh kan, sekaligus punya gitu. Oh, si pemilik. Nah. Oke. Kepikiran nggak buat potong rambut katanya. Ya. Nggak tahu deh kataku tuh, karena emang nggak bisa gitu kan, Ah, nggak ngerti juga rambut Iya. harus gimana gitu. maksudnya 180 derajat berbeda. Ya, Tadi oli-olian jadi kudu sararengit. Notis punten dicampur bahasa Sunda. Oke, lanjut Mi. jadi awalnya tuh pas nyoba berani tuh potong rambut anak SD Oke. kelas 6. Seenggaknya nih ya, kalau misalkan potong rambutnya gagal, Heeh. ada nggak balik lagi atau si anaknya kecewa. Oke. Itu tantangan sih. Memang. Pas awal-awal nyoba nggak dikasih tahu gitu kan sama si yang punya harus gimana, ya udah improv sendiri aja gitu kan. Oh, berarti pas begitu mulai motong teh nggak ada bayang-bayang Rambut. gagal atau gimana? Der, we cek orang Sunda mah. Ya, Oke. yang penting potong aja dulu. Ah, Tapi alhamdulillahnya tuh meski awal gitu kan pegang mesin, pegang gunting, iya, tapi nggak jelek-jelek amat. iya. Ya cuman miss dikit-dikitit Wajar, Iya. wajar. sampai ya dibenerin lah sama yang punya. Iya. Aman. Hari keduanya tuh potong masih sama anak kecil sampai 5 kepala kalau salah. Oh, pas hari kedua udah motong 5 kepala. Enggak, maksudnya berlanjut terus. Oh, oke. Dari anak kecil baru ke remaja baru dewasa. Oh, jadi bertahap. Ah. Dari anak kecil, remaja ke dewasa. Butuh berapa lama adaptasi dari megang yang biasanya megang obeng jadi megang gunting? Berapa lama tuh kira-kira? Karena kan ya tadi sudah dinotis dari awal 180 derajat berbedanya. Ya. Itu berapa lama, Mi? Kalau dibilang disebut lama lumayan lah. Lumayan. Bisa hampir setengah tahun. Oh, setengah tahun Iya. itu belajar lah ya. Belajar. Dari awal sampai akhirnya bisa. Oh, oke. Sebenarnya yang bikin berani itu kan buat lebih pindah dari passion sebelumnya tuh Iya. lebih ke nyoba jaga sendiri. Maksudnya kita kan awalnya bareng sama yang punya nih, dibarengin terus kan. Nah, bisa tuh pas yang punya pergi nggak ada, aku jadi ganti sendiri gitu. Iya. Kerja sendiri. Ah, Nah, di situ sih mulai mental kebangun tuh. iya. Dan setuju sih, misalkan gini. Keberanian itu kadang kondisional. Ya. Dan ternyata dari kondisional itu kita dapat belajar banyak. Tadi contoh, Emi bilang kalau misalkan dia dia bisa mengawali untuk memberanikan diri motong ketika si pemiliknya nggak ada. Ya. Nah, di situ kita belajar bahwa terkadang karena kondisi kita bakal bisa. Ya. Ya, betul ya? Ya. Nah, kenapa saat itu tiba-tiba dari montir ke capster? Nah, jadi ceritanya gini. Dari SMP sampai SMA bergelutnya sama yang kotor. Maksudnya Oke, oli gitu ya, kan. oli dan sebagainya. Kayak udah ngerasa kok gua jauh gitu kan sama teman, Oke. sama lingkungan gitu Iya. kan. Karena mungkin motong. Karena mungkin montir jam kerjanya lebih panjang ya, dan ada pressure. Ya. Jadi deadline, harus beres. ya, Mungkin itunya targetan gitu kan. target. Oke, terus. Mulai kayak kebatas dari lingkungan gitu kan. Ya intinya pengen berubah lebih baik gitu. Oke. Tapi abis berlanjut pindah bidang berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah. Sampai lulus sekolah kan dari kelas 2 tuh. Udah lulus balik lagi ke bengkel lagi. Ke bengkel lagi. Oh,
berarti kelas 2 Sampai mencoba lulus. jadi capster, Nah, setelah lulus SMA balik lagi ke bengkel. nah, Itu kenapa bisa balik lagi? Karena kan tadi Emi bilang pengen cari suasana baru dan pengen cari kerjaan yang tidak membatasi main Ya. dan sebagainya. Kenapa itu bisa balik lagi? karena gini, dulu tuh kan masalah ekonomi ya. Oh, oke. Mungkin dipotong rambut, Mm-mm. belum ada rezekinya, Oke. pindah lagi. Tapi nih, pindah yang sekarang Ah, dikasih kepercayaan, oke. pegang bengkel sendiri. Oh, jadi Kayak Head. gini, Babe punya modal, oke. ke yang jalanin. Gitu. Oh, jadi ada yang menanamkan Ya. modal kayak Emi suruh bikin bengkel. Ya. Dijalani secara manajemen itu dijalani oleh Emi. Ya. Oh, oke. Terus? Dari sana lumayan sih, berjalan setahun kalau nggak salah. Ah, Ya mungkin karena pendapatannya ya oke. yang kurang. Pada akhirnya lewatin masalah ini itu kan, Iya. pada akhirnya tutup lagi bengkelnya. Oh, oke. Jadi memutuskan berhenti bengkel itu ketika ada problem. Nah, Oh, oke. Nah, berarti jeda jadi capster apa namanya? Capster barbershop ke bengkel lagi. ya Itu berapa lama? Maksudnya gini, di barbershop Emi berapa lama? kalau nggak salah 2 tahunan. Oh, 2 tahun. nggak Dari tahu. 2 tahun dari situ balik lagi ke bengkel, di bengkel yang baru dapat 1 tahun. Dapat setahun. Oke. Sangat inspiratif dan banyak. Justru gini, anak-anak sekarang kadang-kadang gengsian. Nah, emang Betul kan? benar sih. Karena sekira sekarang karena bengkel bukan passion, Ya. bukan sesuatu yang istilahnya menghasilkan yang banyak, jadi tanda kutip diremehkan Ya. gitu. Padahal ketika kita menjalani sesuatu itu dengan hati, nanti outputnya bakal enjoy. Ya. Bener kan? Benar. Makanya kayak misalnya gini, saya suka sama fotografi dan videografi. Ketika belajar mencoba ke lebih yang serius, pasti di setiap kerjaan pasti ada keluh kesahnya, Ya. ada suka dan duka. Tapi pada akhirnya tadi yang masalah, kalau kita misalkan mengerjakan sesuatu udah enjoy, outputnya bakal Baik ya pula. lillahi ta'ala. Pada dasarnya masukkan, kalau misalkan memang mau mengerjakan sesuatu ya harus enjoy dulu kitanya, benar kan? Benar. Nah, kenapa waktu itu sampai bisa saya ya Mi cerita sedikit bisa ingin mengerjakan sesuatu yang di bidang fotografi dan video, pada awalnya adalah hobi tadi. Ya. Nah, ketika kita ketika kita sudah memang cinta akan profesinya, outputnya bakal enjoy. Ya. Nah, waktu itu meskipun pas kita pertama di lapangan moto wedding Ya. moto wedding ternyata capek. Ya. Tapi ketika lihat hasil pasti fotonya keren-keren ya, dapat pribadi dan dapat teman juga. Dan kebetulan Emi juga adalah partner kalau misalkan ada job-job moto. Jadi kita sebenarnya kenal tuh dari SMP-nya. Dari SMP. Saya kenal sama Emi dari SMP. Cuman SMP tuh ada orang kurang deket ya. Ya. Kurang. Justru sekarang pas ketika saya mulai bisnis tentang jasa dokumentasi, jadi lebih dekat, banyak sharing ngobrol dan sebagainya. Dari situ ngomong-ngomong masalah fotografi dan videografi, Ya. Emi juga adalah penggelut itu kan, Ya, pernah. Sampai sekarang sih. asli sampai sekarang. Ya. Tapi sekali lagi 180 derajat lagi berbeda. Dari gunting, dari apa tadi nama apa? Mesin cukur? Kopeng. Hah? Mesin cukur. Heeh. Beda kan? Ya. Pasti adaptasi lagi. Ya. Eta kumaha tah? Sebenarnya sih kalau
foto video tuh lebih dari dulu. Oke. Dan jadi bukan hal yang baru, Ya. tapi udah memang suka dan menggeluti itu dari awal. Sejak kapan? Nah, mulai suka tuh dari SMA. Suka video dan foto. Jadi Bisa kamera mungkin ya? Ya, jadi kayak gini. Pas waktu di bengkel sama di barber tuh udah emang suka foto. Oke. Cuman belum mengerti kayak gimana. Secara teknis. Nah. Habis beres ngebengkel, yang terakhir mulai nyobain di dunia foto. Oh, beres bengkel yang 1 tahun yang baru itu, mulai sedikit-sedikit menggeluti dunia fotografi dan videografi. Oh, oke, terus gimana? Itu mulai benar-benar tuh kayak bingung gitu. Equipment gak punya gitu kan. Skill juga nggak ada. Gimana sih cara dapetinnya tuh biar bisa nyimbangin. Oke. Waktu itu lebih ke kan banyak temen cewek nih. Oke. Nyoba ngelobi dia. Gimana nih mau foto-foto gak? Ya. Oh, deh ya. Ya. Oh, siap. Di situ saya nyari kamera itu kan. Ya. Cari kamera, cari di YouTube gimana sih pakainya gitu kan. Iya. Tempelin foto model. Oke. Nah, Sorry motong lagi. Dan memang ya, ketika misalkan kan waktu itu mungkin belum seramai ini ya masalah YouTube, kita bisa belajar YouTube. Tapi ternyata kalau misalkan kita mau menggeluti bidang apapun, belajarnya itu bisa di YouTube. Contoh Emi, dari montir, capster, sampai akhirnya menggeluti dunia fotografi, belajarnya di YouTube. Pada dasarnya, ketika niat, ketika mau, belajar. Betul? ya. Nah itu, terkadang sok aya alasan, itu bisa. Nah, Nah itu mau majunya Mi ya. ya. Terus? Karena Oh dari YouTube, belajar, sampai akhirnya bisa. Oke. Pertama, berarti bukan job ya? Pertama mah bukan punya job moto, Bukan. tapi lebih ke hobi moto dulu teman-teman. Ya. Nah dari situ gimana? Jadi abis moto-moto teman-teman ya, mulai tuh dari situ ada kayak aku pengen dong difoto kayak gini gitu. Oh berarti sudah ada hasil pertama, ada yang tertarik. Oke. Nanyain nih budgetnya berapa Kak? Di situ mulai bingung sih. Budget Karena belum tahu budgeting masalah kamera dan foto mungkin ya. Ya. Oke. Jadi ngebudgetnya tuh dulu kayak gini deh. Aku sewa kamera misalnya 150. Oke. Karena kesering nyewa, kena diskon di 100. Oke. Nah, yang 50-nya Jadi bati. Oh, siap. jadi laba gitu kan. Habis dari laba tuh kadang kan suka dibawa kemana itu sama model tuh. Pengen foto sini. Iya. Oh berarti lokasi itu gimana sih model? Ya. Oh Jadi siap. dia tanggung. Terus uang jajan dia ngasih. Iya. Ya kalau dulu sih pas belum benar-benar dapat kerja, ya lumayan. Seenggaknya ada buat rokok gitu kan. Oh, lu penting mengabul. Ya, jadi kayak gitu sih. Berarti mengawali di dunia fotografi dan videografi itu adalah mencoba-coba, ya akhirnya ada. Oh, oke. Terus sampai apa sekarang yang sampai bikin Emi tetap menggeluti dunia fotografi dan videografi sampai sekarang? Apa yang sisi menariknya sampai akhirnya sampai saat ini masih digeluti? Kenapa? Karena kan berbeda seperti dari bengkel. Kan dari mungkin sekarang sudah tidak di bengkel mungkin. Capture sudah tidak. Nah, kenapa di dunia fotografi dan videografi masih tetap dijalani? Apa yang bikin menariknya Emi sampai saat ini? Ya, karena gini. Karena kan awalnya itu hobi. Dan namanya hobi pasti sampai kapanpun. Iya betul. Terus yang paling disuka tuh gitu kan. Pernah gak kalau misalkan kamu nih ngerasa down, terus cuman hobi yang bisa bikin senang. Betul. Nah,
dari situ saya sering ngerasa kok gini-gini amat gitu. Ah, Coba aja pegang kamera walau dari HP gitu, ah, ambil foto satu itu udah bikin mood naik gitu. ah. Nah dari situ sih. Sama yang bikin seneng tuh kayak saya punya akun Instagram namanya Story Stay Awake. Story stay awake. Nanti dicek guys. Bisa ada yang pengen tahu hasil foto, video juga ada. Video juga ada. Oh, ya bisa ada yang pengen tahu gimana hasil foto dan video Emi. Tadi apa Instagramnya? Story Stay Awake. Story stay awake. Lanjut Mi. Nah dari namanya aja itu kan Story Stay Awake. Jadi ceritakan maka akan terjaga. Nah, Oke. sama juga kayak foto. Kita ngambil momen hari ini, Ah, mungkin bisa kejaga sampai bertahun-tahun. eta bisa. Itu filosofi dari foto memfoto. Emi Numana asik. Berarti hobi yang tetap menjaga Emi konsisten di dunia fotografi. Oh, Ya. oke. Karena gini, kalau kita ngelibatin uang gitu kan Hmm, dalam hobi, ya. itu gak baik. Tapi Tapi kalau misalkan hobi menghasilkan uang, itu bakal lebih baik. ya Sama sih Kimi. Saya hobi motor Mi. ya Pada akhirnya ketika hobi beli spare part dan lain sebagainya, sempat terpikir, aduh pengen punya bengkel. ya Tapi belum terrealisasi, insya Allah lah. Karena berangkat juga dari yang Emi tadi ceritakan, siapa tahu dari hobi bisa menghasilkan. ya Karena ketika kita mencintai satu hal, bakal terus didalami. ya Contoh, misalkan orang ya Ya. resep ke aww lawan jenis, awewe, pasti didalami. Resep nanaon, sampai akhirnya jadi dan jadi langgeng karena kita berusaha, karena kita mencintai, jadi jaga lah baik-baik. Pada dasarnya ada banyak sih contohnya. ya Jika misalkan banyak yang membangun bisnis dari hobi, ya pada akhirnya nggak menghasilkan. ya Itu guys. Tapi nggak cukup di situ nih. Ternyata Emi adalah seorang barista di salah satu kafe di Cicalengka. BTW kopinya terima kasih. Emi di Kopi Holiday. Omi selaku barista di sana. Thank you pisan untuk kopinya. siap, santai aja. Nah kenapa tiba-tiba jadi barista? Sekali lagi loncatan teh edan-edan. Tiba-tiba jadi iyo, tiba-tiba capster, dari montir, capster, foto video, sampai akhirnya di barista. Ya. Itu tuh gimana ceritanya? Mungkin- Sampai akhirnya ya sekali lagi 180 derajat berbeda. Edan. Jadi gimana ya? Dulu tuh kan di foto mungkin belum bisa nutup semua itu kan kebutuhan. Ya intinya belum ada penghasilan yang tetap. Oke. Nah, di sana nyari kerjaan sana sini, cuman ya susah gitu kan. Masih ngandelin foto. Cuman ada teman dia nawarin, "Mi daripada nganggur, mending jadi waiter aja sini," katanya. Oh. Nah, Oke. diajaklah, ya gimana lagi gitu kan, emang lagi butuh, ya udah diterima. Iya. Terima di sana berapa bulan gitu kan. Training. Gimana? Training. Enggak, kerja. Oh, Jadi kerja. waiter. Oh, jadi waiter. Berarti belum jadi barista. Belum. Oh, oke. Masih gimana sih, belum tahu bikin kopi kayak gimana. Oh, jadi lebih ke waiters. Jadi taunya cuman pesanan jadi, diantar ke pelanggan, udah. Oh, oke. Nah, kenapa sampai akhirnya jadi barista? Nah, dari situ kayak ada yang bikin kan, Iya. ada yang pesen, ngeliatin, kali-kali nyoba dong bikin, gitu. Nyoba dong bikin, sampai sering bisa lah. Tetap sih balik lagi ke awal, kayak yang pengalaman di barber, Ya, di montir. bengkel sama foto.
kita harus berani gitu kan. Iya. Maksud berani itu ada satu masa di kedai gitu kan, Mm-mm. yang punya lagi nggak ada, Mm-mm. barista juga nggak ada, yang Hmm. tinggal saya doang gitu kan yang ada. Sehingga pas di barbershop merenya. Oke. Sana bingung tuh, menu yang dibikin cuman beberapa gitu, Mm-mm. belum kehitung banyak. Oke. Nyobain. Saya nanya dulu ke yang punya, Heeh. ini kedai mau buka nggak? Ya. Buka aja katanya, bentar lagi juga pulang. Heeh. Nah, buka lah, Oke. beres-beres, tiba-tiba ada yang jajan. Mm-mm. Gimana gitu. Itu bisa nyiin kopi. Terus? Dikasih aja dulu menu, kasih di sambil nunggu nulis tuh ya, kayak ngebayangin, Di jero hati, di dalam hati. jangan pesen ini, jangan gitu kan. Jadi kumaha urang. Terus Beres nulis, Allahu Akbar, pesen naon Dami? kopi. Kopi. Terus kumaha? Ya gimana ya, cari di YouTube. Kalau enggak sih, nanya dulu Mm. kayak yang punya, ini gimana gini, kasih tahu, cuman masih bingung gitu kan. Cari Step by referensi. stepnya kan belum tahu sebenarnya. Ya, cari referensi, gini, cobain, cicipin dulu dikit, takut gak enak. Aman sih, udah kasih. Kopi naon harita? Dulu tuh kopi susu. Oh, kopi susu. Oke. Mungkin sedikitnya udah apal marenya Ya. step by step bikin kopi susu teh kumaha. Ya. Oh, oke. Karena kan gini, yang bikin bingung tuh kalau bikin di rumah, kalau misalkan kopi bubuk, kopi susu, beda kan. Ya. Tapi kan kalau di kedai gitu kan, harus nge-grinder dulu. Oh, jadi si kopinya teh bentuknya beans. Ya, masih beans. Oke, terus? Itu gimana gitu kan, nggak tahu cara grinder gimana, Iya. cara ngerok press gimana biar jadi espresso gitu. Heeh. Itu masih bingung gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa kelewatin sendiri. Oke. Pas si kopi disajikan ke pelanggan pertama berarti nya, Ya, yang posisinya sebagai barista, ada keluhan tuh eta? kayak dorongan gimana? Bukan dorongan, pas dianterin kopi, pas karena ini pengalaman pertama Emi, itu ada keluhan nggak si pembeli? Nah, gini sih, kayak belum berani nanya gitu. Kasih aja dulu. Pas pertama teh. Liatin dari jauh. Enak kayak gitu kan. Pada awalnya tuh kayak ada yang pesennya 2 kan. Ini cobain gitu. Itu udah mulai ngerasa enak kayak gitu. Tapi pas pulang dia mau bayar, kopinya habis gitu. Tanya, Teh gimana? Gimana Kak, kopinya? gimana rasanya gitu kan. Ada kurang nggak? Oh enggak, aman katanya. Aman? Situ First udah mulai time? tenang gitu kan. Berarti awal yang baik. Ya, Nah, dari situ sih koma. dari situ mulailah semangat gitu kan. Yang dulunya nggak suka kopi gitu. Semangat mulai nyari gimana sih menu kopi itu. Iya. Terus yang lainnya gimana? Kayak mocktail gimana? Oh, iya dah. Ternyata kalau misalkan saya pribadi sih sukanya sih si kopi susu unggulnya. Kurang suka kopi-kopi pahit teh. Tapi ternyata banyak sekali cara penyajian kopi teh. Ya. Karena kalau dibilang juga, kalau bicara kopi, nggak cukup sehari katanya. Ya, Emang benar sih. memang. Emang benar. Kalau waktu itu sih pernah dengar, Emi teh pernah ikut lomba seduh kopi. Itu gimana coba ceritain. Kalau itu sih awalnya sih lebih ke diajak teman. Berarti bukan mendaftarkan diri dan cari informasi sendiri. Jadi sebelumnya emang nggak tahu ada event itu, terus nggak sengaja ada teman yang sama suka kopi. Oke. Yang ngajak. Diam aja di kandang katanya. Keluar napa? Ya emang tipikal saya orang pemalu gitu kan. Bisa dibilang kalau
berbaur tuh emang susah. Hmm. Kalau sekarang beda sama dulu gitu. Ya. Ya malu gitu kan. Ah enggak. Jawab aku tuh. Tapi dia maksa nggak tahu harus ikut katanya. Kudu milu. Sana ngobrol sama yang punya kedai. Minta izin katanya ya aja ikut aja gitu. Ya mungkin si yang punya kedai saat Emi ikut lomba posisi sudah barista berarti. Ya. Oh, oke. Di Emi izin ke si pemilik kedai disupport. Gimana? Disupport sama pemilik kedai. Mau ikut lomba. Ya udah ikutan aja kan. Oh, Jadi lombanya naon namanya tah? Dulu tuh lombanya bikin V60. V60. Oke. Jadi si ada juri berarti, ada lomba. Oh, berarti anu di assessment nanti anu penilaian nanti berarti Lebih ke cara penyajian atau rasa kopi. Kayak kalau ini beatsnya tuh kayak gini, belum di grinder. Terus si juri nyoba kopinya dulu. Profil aslinya tuh kayak gimana? Ada kadar sweetness, bitter, kayak gitu. Orang pribadi sih rasanya penuh amis mi. Ya. Itu berarti kategorinya termasuk sweetness. Ya. Jadi Sweetness teh apa itu teh untuk si kopinya, biji kopinya apa sudah di penyajian? nah gini, Gimana? kalau kopi kan ada dua nih. Ada Robusta sama Arabica. Nah, kalau Robusta udah apa ya? Di pasaran emang udah disebutnya kopi pahit gitu kan. Beda sama Siap. Arabica. Arabica kan prosesnya ada macam-macam. Oke. Dari mulai fermentasinya gitu penanamannya gimana gitu. Jadi si kopi sendiri teh bisa menentukan saat pada awal penanaman. Ya. Mau gimana si rasa kopi Ya. teh? Ribetnya. Emang ribet. Cuman kalau kata petani biji kopi udah kayak anak sendiri. Dirawat dari kecil sampai dipetik jadi sebuah kopi. Siga iklan kecap Malika anak sendiri. Oke. Bener sih. Nyambung lagi masalah lomba. Itu jadi lomba penyajian mungkin ya. Penyajian mah mungkin sama ya. Penyeduhan. Penyeduhan kopi. Yang dinilai itu si rasa kopi. Ya. Oke. Profile kopi. Ya. Oh, berarti kita harus juga bisa menjelaskan. Ya. Oh. Karena kan gini, kalau misalkan juri nyobain kopi, dia pakainya proses tubruk. Karena kenapa? Kalau bisa dibilang tubruk tuh lebih jujur. Sorry. Proses tubruk dan proses yang lainnya yang ngebedain apa? Yang beda ini, kalau misalkan tubruk, ini udah di gelas nih kopi, tinggal diseduh aja pakai air gitu kan. Oh, ya sih kopi saset. Ya. Oh, oke gitu. Siap. Tapi keluarnya tuh lebih jujur. Kayak rasa kopinya kayak gimana, profilnya gimana, aromanya gimana, itu keluar. Jadi kalau misalkan untuk penilaian, untuk rasain nyobain si rasa kopi sendiri, metode penyeduhannya itu di tubruk. Karena standar cupping ditubruk. Oke. Jadi untuk ngerasain rasa dari beans itu di grinder dulu. Ya kayak nyeduh kopi saset mungkin ya. Udah sabuk baru ditubruk. Oke. Nah, kalau yang di lomba, kita dikasih beans, terus kita bikinnya pakai proses V60 atau yang pakai itu filter gitu kan. Jadi si sari kopi. Ya. Oke. Ya ada ampas. Ampas. Oh, jadi itu yang dilombain teh. Ya. Juara seberapa? Entah. Atau juara. Tapi berarti ada pengalaman yang diambil. Ya. Oke. Juara hiji sih. Hah? Juara hiji. Oh itu selamat. Juara hiji. Pantesan guys, iya nah guys. Yang enak nanya, mun pesan kopi kami, nih hayang creamy, hayang nu amis, urang. Nah gitu. Jadi ternyata memang masalah kopi mah
Itu bisa dikotak-kotakan ya. Ya. Masa balik deh ke selera. Ya. Oh, oke. Nah, eta butuh seberapa lama saat penyesuaian dari nggak bisa belum bisa apa-apa sampai akhirnya bisa jadi barista dan dipercaya oleh si pemilik. Itu Butuh sampai waktu sekarang berapa lama teh? Jalan 3 tahun sih. Jalan 3 tahun. Berarti nol pisan Dari nol sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Nah, apa yang kalau misalkan dari rentan waktu dari tadi montir, Ya. Capstar Barbershop, ini paling lama Karena kenapa ya? Mungkin karena kopi itu lifestyle. Setuju tuh? ya lifestyle. Ah, ah. Sebenarnya kayak bisa masuk di berbagai bidang gitu. Ah, betul. Sama relasi juga bisa lebih luas. Hmm. Soalnya yang datang ke kedai nggak cuma satu. Hmm. Kadang tiap hari orangnya beda-beda. Betul. Karakternya beda-beda. Betul. Nah, jadi asik sih. Setuju sih. Ketika bicara ngopi, pasti bicara tentang teman ngopi. Ya. Nah, dan memang pengalaman pribadi sih ya. Kayak misalkan gini, orang ngopi kita, saya berangkat ke tempat kopi sendiri, Ya. set berangkat, duduk, set ngopi, ya lihat HP, gak lama pasti aya nu kenal, Ya. pasti anu kenal, ngobrol, just dari situ kan bisa misalkan gini, yang tadinya belum kepikiran rek memulai bisnis, rek liburan kayak atau apapun gitu. Tapi dari situ dari tempat ngopi ya kita bisa memulai kepikiran rek bisnis teh. Komode kan ketemu gitu sama lawan bicara gitu kan. Nah, memang setuju. Ternyata dari tempat kopi bisa terjadi berbagai hal. Ya. Mungkin itu kenapa yang bikin Emi betah tuh itu. Ya. Oh, oke. Karena Nah, kayak gini. gimana? Dari kopi itu Mm-hmm. kita sangat dekat sama yang namanya visual ya, foto. Oh, Nah, makanya kenapa nyambung? karena seirama gitu kan. Betul. Mungkin nih kayak contoh bikin latte art. Mm-mm. Oh, oke. Kayak kan ada gambarnya tuh Iya. di foto ya. Nah, Ha-ha. ya lebih kayak gitu sih. Iya, betul. Jadi, Dan seolah-olah nyambung. Iya. Nyambung dalam artian karena Ebi resep Foto. foto, terus kesini Emi juga suka kopi, nyambunglah kedua hobi itu sampai pada akhirnya hari ini tetap dipertahankan dan ternyata menghasilkan dua-duanya. Nah, oke. Emi sendiri kira-kira kepikiran nggak mau buka kedai? kalau buka kedai sampai sekarang belum sih. Ah, belum. Cuman Karena gini, karena pengen maju dulu yang sekarang. oh, oke. Yang tempat Emi kerja Ya. sekarang. Oke. Karena pikirnya gini, saya situ Hmm? belajar Iya. dari nol sampai gede. Iya. Seenggaknya kita maju dulu bareng-bareng. Hmm. Saya punya, kalau udah maju mungkin kita buka cabang gitu. Oh. Yang pikiran gitu sih. Mungkin itu adalah salah satu bentuk rasa terima kasih Emi Ya. kepada sang pemilik ya. Oke, betul. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang, pastikan kayaknya seluruh bidang pekerjaan atau kita sebut pedagang lah ya. Ya. Bahkan bukan dari yang kecil sampai stakeholder yang lebih besar lagi, pasti kan mengalami ini, Ya. mengalami apa namanya Penurunan. penurunan dan dapat imbasnya lah dari pandemi ini. Ya. Nah, kan di Indonesia sendiri teh udah ada mungkin 1,5 tahun ya pandemi teh, Hampir 2 tahun hampir 2 tahun kan, hampir 2 tahun berarti. pandemi itu. Nah, strategi untuk bertahan di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk barista atau tempat kopi sendiri, gimana Tami? Istilahnya solusi lah gitu. Ya. Kalau dibilang dulu tuh Komunikasi promosinya di saat pandemi sendiri. Karena kan, sorry motong. Gini, akhirnya kan mau ada istilah ngopi yuk ke tempat, pasti mau bisa.
Nah, pada akhirnya gimana caranya yang tadinya berarti bisa disebut mengubah suatu kebiasaan yang sudah mengakar gitu kan. Ya. Berarti susah. Nah, si tempat kopi sendiri atau di Coffee Holiday sendiri gimana nih? Aduh, jadi dulu tuh pas awal-awal, Awal pandemi. ada anjuran kan PSBB, nggak boleh ada yang buka. Iya. Kita patuhi dulu. Oke, 3 lihat bulan, dulu. 3 bulan kita tutup Hmm. sama sekali, nggak ada orderan, dine in atau take away, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. 3 bulan. Full. Ya, Edan. dari Terus? sana kebengkalai kan segalanya itu kan. Yang biasanya rame, karena kan di kedai sebelum pandemi suka ada yang main gitu kan, Oke. live musik. Iya. Oh, berarti si Coffee Holiday sendiri bukan hanya kedai kopi atau kafe. Ya, Oh, bukan. Tapi ada studio juga. studio ada, terus record sama latihan ada. Oh. Cuman di depan oke. kedai Ah. ada stage di sana buat Mini stage gitu. ya, mini stage, Ah. buat yang mau main gitu kan. Oh, jadi si Coffee Holiday sendiri selain kafe tapi menjadi wadah atau sarana bagi yang suka musik Ya. bisa tampil di sana. Ya, Oh, itu tuh kenapa maksudnya gini? Kenapa ada konsep seperti itu? Apa karena si pemilik juga suka musik? ya, emang karena dari dulu kan sebelum jadi kedai, kedai itu tempat apa ya, studio recording. Oh. Berlanjut bikin kedai, Mm-mm. kenapa enggak gitu, alat Iya. ada, Memadai. ya tinggal buka aja gitu kan. Jadi istilahnya mah tinggal nambahan sebenarnya. Ya. Nah, nyambung lagi tadi masalah promosi atau cara komunikasinya untuk menarik lagi pelanggan, karena kan pasti gininya orientasinya daripada aina pasti kan sekali lagi pandemi saat ini itu berdampak ke semua lini. Ya, Nah, gimana caranya khususnya Coffee Holiday atau Emi sebagai yang mewakili Coffee Holiday, gimana sih caranya menarik lagi minat konsumen pada kan Pak sebenarnya gini, orientasi pada saat pandemi kayak gini daripada beli kopi mending beli beras. ya, Nah, bahasa Indonesianya daripada beli kopi mending beli beras. Nah, ya. kayak hal-hal seperti itu gimana sih cara penanganannya dan solusinya seperti apa? Ya, jadi dulu tuh habis tutup 3 bulan, yang namanya benar-benar sepi tuh emang benar sepi. Jadi kita mulai lagi dari awal, kayak gimana sih narik pelanggan lagi, terus gimana sih bikin rame lagi. Iya. Seenggaknya ada yang take away, atau enggak pesan GoFood gitu kan. Ya. Cuman itu susah, sehari paling gede gitu ya, paling dapat 100-200 itu udah untung gitu kan. Nah, sana mikir habis dari pandemi kalau nggak salah 4 bulan Oke. kepikiran konsep bayar seikhlasnya. Sorry gimana? Konsep bayar seikhlasnya. Oh, bayar seikhlasnya. Jadi pendapatannya tuh misalkan AA bayar misalkan 50.000, itu total dari semua misalkan 50.000 diambil buat sodako, buat balik modal, yang sisanya benefit. Oh, 50.000 untuk Sodako. misalkan gini. Saya beli kopi Nah, 50. yang biasanya harga 28.000. Sorry. Ini satu gelas kopi ini berapa? 17. 17. Oh, berarti misalkan gini. Ini misalkan 17. Terus bayar seikhlasnya misal jadi 10.000. 10.000. Terus yang satu yang ini gak jadi bayar 3.000. Misal jadi 13. Nah, dari 13 itu dibagi 3. Oh, yang disebutin. Yang satu buat sodako. Oke. Keduanya buat kembaliin modal. Yang ketiganya benefit. Iya. Dah benernya banyak jika kita
bersodako, Ya. rezeki ge lancar. Ya. Nah, mungkin itunya penerapan hal-hal seperti Ya. itu. Jadi salah satu metode yang diambil oleh Coffee Holiday adalah bayar kopi seikhlasnya. Ya. Karena gini juga, kalau misalkan nih kita buka promo, Mm-mm. ini diskon, Oke. misalnya 17, Ya. diskon 13%, 30% Oke. misalkan. Ya mungkin orang-orang masih tertarik, Mm-mm. cuman lebih ke mikir yang tadi, daripada beli kopi, mending beli beras. Iya. Tapi kan kalau kita jualnya seikhlasnya gitu kan, Heeh. kalau misalkan yang nggak punya, terus dia ngopi gitu kan, Iya. pengen nongkrong atau enggak pengen minum kopi doang, Heeh. bayar ini 3.000, Worth it lah. 17. Worth it lah. Bener gak? Heeh. Tapi ada lagi, misalkan datang yang orang emang berada gitu, Hmm. beli kopi yang harusnya 10.000, Hmm. dia bayar 25.000. Hmm. Jadi dari konsep itu apa ya? Lahir. Kalau misalkan kitanya ikhlas, ridho ngejalaninnya, Oke, balik di kadinya nya. ya pasti bakalan apalah keganti gitu. Iya, tepatnya pada kan konsep bersodako, kita memberi, kita diberi. Ya, kayak gitu. Oh, jadi lebih apakah hanya metode itu apa ada metode lain? Karena kan sekali lagi pandemi 2 tahun, Bro. Ya, jadi di Coffee Holiday. Coffee Holiday itu diradain tiap hari Jumat Apa itu teh? yang bayar kelasnya. Oh, jadi sampai hari ini juga atau bukan promo atau apa ya? Itu lebih ke ketetapan sih. Oh iya, Iya. kebijakan mungkin ya, Kebijakan, kebijakan ya. si pemilik bahwa bayar kopi seikhlasnya itu teh sampai hari ini Iya. masih diberlakukan. Kalau enggak sekarang tuh kemarin berhenti dulu, cuman sekarang kayaknya bakalan ada lagi. Oh ada lagi, oke. Gitu. Selain itu ada nggak? Ada sih, kayak lebih ke bikin giveaway sih. Bikin giveaway. Oh. Karena kan Kalau misalkan dari segi promosi Coffee Holiday sendiri itu di mana aja? Kayak misalkan contoh sosial media, Ya. apa ada lagi? biasanya sih kayak omongan dari omongan sih. Mulut ke mulut. Ya, Oke. mulut ke mulut. Yang lebih tajam ya itu Iya. sebenarnya. Memang sih itu mah. Soalnya kan kalau misalkan kita promo mulut ke mulut, Heeh. sampainya lebih cepat. Betul. Beda sama Instagram. Iya. Emang di Instagram bisa lebih cepat, insight lebih dapat. Iya. Cuman kan apa sih lokasinya itu? Oh, oke. Apanya? Si perputaran informasinya Lebih mungkin kurang. yang lebih kurang, tapi karena mulut ke mulut yang tadinya ada batasan, nyampe langsung mungkin ya. Oh, berarti selain yang tadi bikin metode bayar kopi seikhlasnya, Ya, terus ada berarti tetap digenjot dong promosi mah. ya, kayak promosi dulu tuh pernah ada beli makanan ini 2 misalkan, dapat minuman 1. Oke. Sering itu kayak gitu. Heeh. Pada akhirnya ya orang-orang pada datang cuma pengen beli itu. Oh. Yang Tapi sorry Mi, ada kebijakan seperti itu, ada metode yang dipakai seperti itu ada kerugian nggak? Pasti ada menurutnya. kalau kerugian Masalah ngomong kerugian gitu, pasti ada sih. pasti adanya. Cuman nggak besar-besar amat gitu. Oh. Ya kita lebih ke bukan apa ya, kayak ini harga menu ini sama ini berapa. Oke. Kalau kita beri free-nya apa nih yang masuk ke atas, nggak rugi, ke bawah nggak rugi. Oke. Jadi tetap simbiosis mutualisme, Ya. saling menguntungkan. Oke. Bener-bener kerasa adanya pandemi itu di bulan berapa atau di waktu-waktu berapa? Dari awal mungkin ya? Dari awal sebenarnya dari Desember 2019 Heeh. tuh lagi rame-ramenya. 2019. Nah, karena kita kan Februari sih mungkin ya, Februari Februari. 2020. udah mulai rame. Heeh. Kita Di Indonesia. mulai kerasa tuh dari
Desember. Karena kita lagi rame-ramenya tuh banyak event. Iya. Sebenarnya sih saya pribadi tahu Coffee Holiday itu udah sejak SMA, maksudnya pas SMA. Yang bikin Coffee Holiday menarik di antara kafe-kafe yang lain adalah event-event musik. Ya. Pernah ada Sir Iyai. Ya. Ada Coffee Reggae Stone. Ada ya? Pernah. Waktu itu. Nah, jadi si Coffee Holiday sendiri punya konsep yang menarik nih menurut orang. Jadi karena kayak menurut saya pribadi kopi dengan musik tidak bisa dipisahkan. Nah, Coffee Holiday sendiri bagusnya menerapkan karena si tadi kopi dan musik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tapi di Coffee Holiday sendiri lebih dikentalkan lagi musik dan tapi tidak kalah enak kopinya. Asik. Dari jadi dulu tuh udah mulai rame. Melonjaknya tuh pas pasukan perang tahu. Nah, pernah nilai kita iseng upload di YouTube. Ternyata sampai viral banget gitu kan. Iya betul. Pasukan perang. Dampaknya tuh kayak ini tempat pasukan perang gitu kan. Jadi terbentuk stigma bahwa Coffee Holiday adalah tempat pasukan perang. Ya. Datang. Cuman kebatasnya pas itu mulai ada PSBB awalnya tuh. Sampai sekarang gitu kan. Rupa-rupa pisan sebutan PSBB transisi, ya gitu lah. Ya, banyak lah gitu. Liar. Sampai sekarang asli level 4 kalau nggak salah. Untung can 5 lada pisan euy. Kalau bisa dibilang gitu kan. Kita mau jual promo terus nih. Asli, dah liar. Mau gimana gitu kan. Iya. Kalau misalkan promo income bagi saeutik. Iya. Kayak gitu sih. Jadi tinggal pinter-pinter kita aja. Jadi lebih ke gimana sih cara dapetin uang lagi gitu. Iya. Atau enggak pelanggan baru. Ya kita bikin promo cuman tetap nggak bikin rugi sama kedai gitu. Terus bikin menu yang baru. Itu perlu sih Mi, asli. Masalah bikin menu-menu baru jadi supaya terbosan lah gitu ya. Benar sih. Karena kayak orang tuh datang yang suka kopi ya beli kopi itu aja. Kalau yang lain minuman itu aja gitu. Kita coba cari menu yang baru, ternyata masuk, pada akhirnya beli lagi gitu. Ya. Lebih ke inovatif sih. Ya. Lebih nyoba yang baru gitu kan. Hal-hal baru teh penting di semua lini sih sebenarnya. Kalau misalkan nggak gitu, ya gimana lagi? Ya, kayak kemarin yang baru-baru ini gimana sih cara dapetin pelanggan baru? Kita nyoba ngerambah di kayak bikin turnamen ML. Itu kan bisa dilakuin di rumah. Ya, online. Jadi nggak perlu ke lokasi. Ya. Oke. Kita nyoba online di semifinal sampai final. Kita buka di tempat dengan mematuhi prokes. Oke. Itu cukup berhasil. Jadi itu strategi ya. Terus gimana lagi masalah e-sportnya? Ya. Cuman kita mau lanjut ke season 2-nya. Mulai ada PPKM. Asli. Jadi kayak waktu itu kan udah sempat new normal. Ya. Nah, di situ udah mulai bisa lah mobilitas lebih bebas gitu ya. Karena tiap ada nih progres baru nih di kedai, pasti ada batasan dari pemerintah yang baru juga. Bikin inovasi ada lagi kebijakan. Kita harus lebih gimana lagi gitu kan. Istilahnya mah
di saat pandemi sendiri nih, inovasi terus ide-ide segar teh jangan sampai nggak ada, Ya, harus tetap ada. dan bisa disebut itu adalah strategi beradaptasi di saat pandemi Ya, ya. Oke. sampai dulu pernah sih karena apa ya? PSBB, Mm-mm. PPKM, nggak Mm-mm. PSBB. Tiap yang datang Mm-mm. semprot dulu No. pakai Disinfektan. disinfektan. Tidak, pada akhirnya mah bukan, kita tuh harus memikirkan bukan strategi untuk melawan, tapi lebih mikirin strategi untuk bertahan. Ya, Bertahan dalam artian di kondisi seperti ini tuh kita harus gimana nih? ya, Ya salah satunya tadi mengindahkan prokes. ya, Pada akhirnya kan kita bertanya, oh mau juga bisa kok ya, Ya. dengan kebijakan seperti ini. Ya kalau misalkan kita nggak bisa beradaptasi sama yang saat ini, kondisi seperti saat ini, ya mau maju, ya, pasti bakalan stuck. bener. Karena kebanyakan juga sekarang nih, kayak di posisi sekarang Heeh. banyak yang nekat buka gitu kan, Heeh. banyak itu. Cuman karena aturan gitu kan, Heeh. dia lagi buka, terus ada satpol pp datang, Heeh. ya nggak bisa apa-apa. Iya Suruh benar. tutup ya tetap tutup gitu kan. Iya. Nah, eh selain tadi e-sport, oh berarti kalau misalkan yang musik itu, yang suka Live bikin stand, live music sampai saat ini berjalan nggak? Belum. Ah, belum. Kita masih ada rencana Ah. ngadain dari sore sampai jam 8 gitu. Oh nanti mah ke depan. Cuman Nunggu keputusan PPKM diperpanjang PPKM. lagi atau enggak marinya? Karena kita seenggaknya gitu kan masih tetap mematuhi sampai sekarang. Iya. Karena Nah, kita nggak gimana? mau ambil resiko juga kan. Iya sih benar. Kalau misalkan ngomongin masalah sanksi, kalau misalkan nekat, apa sih sanksinya Mi? Nah, kalau itu saya belum kurang tahu ya. Ah, kurang- Soalnya itu sama atasan kan, Oh. sama yang punya kedai. Biasanya kalau misalkan ada satpol pp Ya, ke kedai, biasanya sosialisasi mungkin ya. ya lebih ke matuhi prokes, 3M gitu kan, memakai Ya masker, berjaga jarak, mencuci cuci tangan gitu ya. sangat menjaga jarak. Ah, Kemarin sempat yang din in emang lagi ada, tapi cuman sedikit gitu kan. apa sorry? Kemarin ada yang din in gitu kan. Oh dine in, Ada yang makan di tempat. ya. Cuman jaraknya pada jauh. Oke. Jadi tinggal katanya pakai aja maskernya nggak apa-apa. Gitu. Oh, Jadi kita udah matuhin apa yang dianjurkan gitu. iya. Kayak menjaga jarak, Mm, mencuci tangan kita udah sediakan, mm, sama itu ya. masker tinggal sendiri gitu kan. Oh, siap. Jadi ada yang di tempat, cuman nggak banyak. Iya kan kemarin sih dengar-dengar masalah peraturan khususnya untuk apa namanya? Kafe, restoran, kapasitas tuh maksimal 50% dari biasanya. Itu diterapkan juga berarti di sana. Kalau di kita nggak sih. Oh, nggak. Soalnya kayak gini, orang yang datang lebih sedikit dari yang Biasanya? sebelumnya. Nah, Oh. kalau misalkan kapasitas Katakan. kita sampai 150 Orang. sampai ke atas gitu kan. Oke. Sekarang ya paling tinggal sehari itu ada 3 meja. Oh. Jadi lokasinya tempat duduknya tuh pada jauh-jauh gitu kan. Oh, memang sudah disetting Ya. mematuhi social distancing. Nah. Siap. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dari promo kita enakan kayak di Gojek, terus Grab. yang take away. Oh, oke. Jadi ada promo-promo yang memang menarik pembeli ya. Ya. Buy one get one. Ya. Oh. Jadi kesimpulannya
sudah dicoba berbagai macam strategi. Ya. Ke depan kalau misalkan pandemi berakhir, pengen tahu nih bakal ada acara apa aja sih di Coffee Holiday ke depannya? Karena kita kan udah ada apa ya, studionya tuh udah ada branding salah satu produk gitu kan. Kita joinan, sering bikin acara bulanan, terus ngelanjut garapan yang sebelumnya sih. Yang kayak event yang ditunda kita mulai lakuin lagi. Ya. Lebih ke produktif kayak dulu gitu. Ya. Kalau misalnya udah beres. Beres, insya Allah lah secepatnya. Ya. Sulit bergerak asli. Susah. Kasihan orang-orang yang memang biasa bergelut di keramaian kan itulah. Karena yang bikin sedihnya tuh kayak yang suka ngisi nih di live musik. Kayak ini kapan gitu kan beresnya. Ya, gitu. penanya maunya. Karena kita tuh seenggaknya gitu udah memberi wadah Iya. buat mereka yang ingin apa ya, nunjukin karya mereka gitu. Iya. Bahwa kita bisa gitu. Betul. Ya udah, ini ada panggung, tinggal kita main yang bener. Iya. Ya udah, kita wadahin situ. Siap. Berarti sekali lagi di seluruh bidang harus tetap memakai prinsip simbiosis mutualisme ya, saling diuntungkan. Oke, benar. Emi sendiri mau sampai kapan nih jadi barista? Apakah memang karena ini sudah ya bisa disebut zona nyaman? Ini deh kayaknya yang selama ini dicari teh di sini. Apakah ada mau coba-coba hal baru lagi? Karena kalau misalkan lihat, Emi mah loncatnya edan-edan dari montir, capster, bergelut di dunia fotografi sampai akhirnya jadi barista sampai saat ini. Mau ada kepikiran lagi nggak? Jadi kalau dibilang ya, dari pengalaman yang dari dulu sampai sekarang, itu masih bingung. Maksudnya bingung kayak, nih mau milih yang mana sih yang bener? Sampai kepikiran sendiri. Gitu. Jadi mungkin sampai sekarang mending menggeluti yang ada di depan dulu lah. Di depan dulu. Yang dulu mah udah biarin. Anggap aja pengalaman. Karena ilmu kan nggak bisa apa itu. Cek orang Sunda mah. Gitu. Ilmu mah berat mawa. Nah, ya. Kayak gitu. Toh gitu kan ilmu yang dulu kayak benerin motor, benerin mobil. Suatu saat kalau kita motor rusak atau mobil rusak bisa sendiri. Iya betul. Terus kalau potong rambut kayak adek atau bapak gitu kan, keluarga gitunya bisa kita yang lakuin. Iya. Itu yang jadi hal-hal kecil tapi enak dilakuin. Iya, kecil tapi bermakna. Ya, bermakna. Kan banyaknya kemarin paribasa 100.000 mau jadi 100.000 mau nambah 500 mah. Ya, gitu. Karena nggak ada hal-hal yang kecil melengkapi itu semua itu kan. That's right. Melihat dari pengalaman Emi punya pesan-pesan nggak buat generasi seangkatan kita gitu? Karena dari melihat histori dari misalkan bidang pekerjaan Emi yang berbagai macam itu, ada pesan-pesan nggak sih buat seangkatan kita gitu? Misalkan jangan gengsian lah. Ya. Bagaimana gitu? Yang pengen disampaikan tuh sorry. santai. Kayak gini sih, saya sempat sih kayak bikin pertanyaan sama yang baru-baru sekolah, yang baru lulus gitu. Kuesioner? Enggak, lebih ke nanya pribadi gini. Tukar pendapat. Nah, kalau udah lulus mau kerja apa nih? Iya. Tahu masih bingung. Nah, itu posisinya masih di SMA kan. Oke. Terus hobi apa sekarang? Tahu. Karena kebanyakan anak-anak sekarang atau pelajar sekarang tuh lebih banyak main di HP kayak gitu. Nggak ada. Terus di sekolah juga kan
sekolah tuh mulai dari jam 7 sampai jam 4 Oke. kalau dulu kan. Jadi nggak ada buat waktu mereka nge-explore. Mm-mm. Sampai akhirnya mereka nggak punya bakat, bukan bakat sih, kemampuan Minat. lebih dari Ah, dia ah. gitu kan. Karena kia asli sih kebijakan masalah full day Ya, ini itu mah misalkan memangkas dari waktu. dari apa namanya, dari kacamata saya pribadi nyaminya ternyata membatasi ruang gerak, ruang pikir gitu anak-anak. Ya, Misalkan gini, sekolah tuh jam 7 beres, jam setengah 4, jam 4 mungkin ya, jam Ya. 4, jam 4 itu nggak ada waktu kan. nggak ada waktu. Itu Jadi si anak-anak tuh jadi ngan fokusnya tuh terfokus hanya kepada pembelajaran, pembelajaran. PR, dan ya itu tadi dua hal itu, Ya. dua hal itu yang memang menyita semuanya. Ya, Kan pas SD, pas SMP mah kita masih bisa berpikir bahwa ya. Pulang sekolah kita kemana? Nah, jadi insight baru, pemahaman baru teh bisa didapetin lah Ya. gitu. Tapi ketika SMA, jadi udah bangun ke sekolah, tidur di rumah, bangun lagi ke sekolah. Ya, lebih kayak gitu sih. Asli, jadi lebih kita teh nggak dikasih kesempatan bahwa ini kita suatu saat nanti mau jadi apa. Ya, Nah, tapi kalau misalkan kita pas SD kan kita cita-citanya mau jadi apa? Jadi presiden. ya. Jadi masih kumaha ya, segar lah gitu. Masih bingung. Masih bingung, apalagi suku sekarang. Nah, itu sih benar sih, Mi. Tapi sekarang nih, kalau dilihat dari anak yang sekolah, mungkin mereka sekarang masih bingung. Ya wajar. Wajar, Tapi iya betul sih. mereka masih bisa mencari saat mereka lulus. Ya, Tapi tidak ada waktu terlambatnya. di keadaan sekarang juga masih jadi bisa menguntungkan sebenarnya. Karena apa? Sekolah di rumah, Iya. di rumah. Jamnya lebih pendek. Iya. Mungkin sampai jam 12. Nah, mereka masih bisa ngelakuin apa yang mereka mau, Mereka suka. ya yang dia suka. Seenggaknya bisa jadi passion dia buat ke depan. Kalau Betul. misalkan Iya. dia udah lulus nanti. Sekali lagi adaptasi menentukan Adaptasi. posisi mungkin ya. Pada bener sih. Sekolah daring waktu belajar dipersingkat. Ya, dipersingkat. Karena pada dasarnya tugas. Ya, Terus jadi kan si waktu itu sebenarnya lebih luang ya. ya, Jadi memang bisa ada waktu kita di mana bisa diberikan waktu untuk mengeksplor diri, Ya. memperdalam apa hal yang kita sukai. Ya. Iya sih benar, Mi. kayak gimana ya? Kalau kayak Emi sendiri. orang tua gitu Orang bukan tua. orang tua hidup tuh pasti nemu jati dirinya sendiri, Jati sendiri. jati dirinya sendiri. Oke. Nah, Bah. susah. Itu pasti bakalan ketemu kalau kita udah ada niatan kayak Memang mau mencari apa itu. sih yang kita suka sebenarnya. Kayak saya kemarin dari dulu gitu kan, nyari di barber nggak masuk, di bengkel kurang masuk gitu. Di foto lumayan lah, di kopi lumayan enak Iya. gitu kan. Mungkin jati dirinya udah stuck di sana atau masih lanjut, kita nggak tahu kan. Iya betul. Jadi kalau buat yang sekarang nih masih sekolah atau yang baru lulus, coba cari jati diri, jangan pernah takut mencoba. Benar. Karena kalau udah mencoba tuh kita bisa tahu Iya. kemampuan kita di mana, sukanya di mana, nanti itu bisa jadi passion kalian gitu. Betul. Dan melanjutkan apa yang tadi dikatakan Emi, jangan takut mencoba. Masalah mah evaluasi. Ya, Benar. kalau bisa dibilang saya lebih suka jadi orang salah. Kenapa? Misalkan Bapak ini atasan, Oke. saya anak buah. Ketika saya salah gitu kan, otomatis dimarah, dibentak gitu kan, oke. ditegur. Dari kesalahan itu orang bisa lebih dapat Pembelajaran. gimana sih biar nggak salah lagi. Oh gini. Beda kalau saya dapat yang benar terus itu. Oh, kamu kerjanya bagus, gitu, Iya. gini gitu kan. Ketika nemu
kesalahan yang besar terus ditegur mati-matian, mentalnya bakalan gimana Kena mental. ya. Kayak gitu sih. Kena mental. Siap-siap. Jangan Jadi jangan takut untuk jadi seseorang yang selalu salah. ya Tapi ketika salah harus ada evaluasi. ya Oke. karena kesalahan itu bisa membangun Diri kita. ya, Oke, setuju. kalau bisa dibilang temboknya gitu kan, Nah. fondasi yang kuat Betul. Karena dari kesalahan berangkat pembelajaran. ya. Oke, benar, setuju. Jadi itu teman-teman, obrolan kali ini sangat banyak cerita yang membangun, cerita yang inspiratif, dan tentunya bisa jadi contoh untuk teman-teman semua. Terima kasih Mi Ya, sudah hadir di Sawala Podcast. sama-sama, terima kasih juga udah bisa memberi bukan memberi saya tempat berbicara. Sama-sama juga. Makasih. Mungkin sekian ya teman-teman obrolan kali ini di Sawala Podcast. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.